Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazidan. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhwatiddin wa akhwatillah wa muslimin dan muslimat jemaah pengajian pada subuh yang Allah Subhanahu wa taala wa membayakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan seluruh kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan kami telah terkira, terutama nikmat iman dan iman Islam yang merupakan anugerah sejati yang merupakan kepada seorang hamba. Kemudian kita bersalawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabat. Insyaallah taala sebagai luar biasa kita akan lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-305. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqum min al-laili fataraka qiyam al-laili muttafaqun alaih. Di sini disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, suatu kali baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, yang artinya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan itu tadinya dia rutin sholat malam dan sekarang dia meninggalkan sholat malam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini kita bisa ambil pelajaran tentang keutamaan sholat malam. Bahwasanya tidak layak untuk ditinggalkan dikarenakan sekian banyak keutamaan yang ada padanya. Dan sebagaimana yang pernah kita bawakan hadisnya, sebaik-baik sholat sunnah itu sholat pada malam hari. Kenapa? Karena semakin jauh daripada riya, semakin jauh daripada penglihatan manusia. Dan Nabi bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara kebajikan itu kan asalnya sedekah, sifatnya sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal kebajikan itu sedekah. Dan sedekah itu sebisa mungkin asalnya diam-diam, ya kan? Allah SWT berfirman, in tubus sadaqati fa ni'mahi wa in tuhruha wa tu'tuha al-fuqara wa khairul lakum. Artinya, dalam satu kasus, dalam satu waktu, ketika kamu bersedekah terang-terangan, itu bagus. Terutama kalau tujuannya untuk memotivasi agar orang lain juga ikut bersedekah, ya, seperti apa yang telah diperbuat Umar dan yang semisalnya, bagus. Tapi kata Allah, wa tuhuha wa tu'tuha al-fuqara wa khairul lakum. Tapi kalau kalian bersedekah diam-diam, tuhuha, kemudian alokasinya benar, ya, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala.
Asalnya seperti itu. Asalnya sama seperti ini. Kenapa dikatakan sholat malam itu relatif lebih baik daripada sholat siang? Karena sama-sama nggak ada yang tahu, ya kan? Tidak ada yang tahu. Dan seringkali kita jumpai para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu itu mereka sholat malam, istrinya tidak tahu, ya kan? Mereka bersedekah, istrinya tidak tahu. Mereka berpuasa, istrinya tidak tahu. Bahkan kadang-kadang menampakkan seolah-olah mereka tidak berpuasa gitu. Jadi biasa mereka, para ulama zaman dahulu, sebagian mereka ada yang bawa apa namanya kalau zaman sekarang tumbler gitu, ya kan? Dia seolah-olah minum di siang hari. Jadi supaya apa? Supaya orang tahu dia kesannya tidak puasa, nggak bohong. Tapi pas nggak ada orang baru dia keluar kayak gitu. Ya, supaya apa? Supaya orang tidak tahu dia puasa. Ya, supaya orang tidak tahu dia puasa. Kenapa? Karena untuk menjaga keikhlasan itu berat. Ya, sebisa mungkin ketika orang tahu dia tidak puasa kan nggak ada beban. Tapi ketika tahu kita sedang beribadah itu beban. Kenapa? Karena tidak mungkin setan dan hawa nafsu kita itu membiarkan kita dapat pahala. Itu nggak mungkin. Ya, jadi kepinginnya hawa nafsu kita dan setan berkolaborasi. Bagaimana caranya amal ibadah kita itu batal? Ya, so akhirnya apa? Ya itu biasa kolaborasi mereka. Musuh dalam selimut kita punya hawa nafsu dengan setan, ya, untuk membatalkan kita punya ibadah. Makanya di sini disebutkan kenapa sholat malam itu relatif lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada ria. Kemudian lebih khusyuk cenderungnya. Kemudian di situ ada bentuk pengorbanan. Ya kan? Kalau bangun jam 3 atau jam setengah 4, apalagi zaman sekarang hampir setiap rumah punya AC, ya kan? Itu lagi enak-enaknya tidur, ya kan? Dan itu butuh pengorbanan, sehingga dari sini kita tahu kenapa sholat malam atau qiyamul lail cenderung lebih dicintai Allah SWT dibandingkan sholat siang. Ya, sholat siang. Abdul sholatul fard, kata Rasul, sebaik-baik sholat itu hijau fil lail, di tengah malam, artinya pada malam hari ketika orang-orang pada tidur. Kemudian disebutkan oleh ulama, asalnya di antaranya di Imam Syafi'i, asalnya yang namanya sholat malam itu asalnya setelah sempat tidur, ya, sebagaimana istilah tahajud, wa minal laili fatahajjad. Nah, tidak dikatakan tahajud kecuali setelah sebelumnya sempat tidur. Itu yang paling ideal. Itu tentu yang paling ideal. Walaupun sudah kita bahas hadisnya tentang bolehnya sholat malam atau sholat qiyamul lail, intinya setelah selesai sholat isya. Ya, dari boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam. Walaupun yang paling ideal itu di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Jadi malam kita bagi tiga, dari sebelum waktu dari maghrib, sebelum waktu dari isya sampai subuh, bagi tiga. Ya, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir, malam ketiga. Seperti itu. Tadi sudah kita sebutkan hadis di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, afdhalus salat
Badal faridah salatul lail. Salat yang paling Allah cintai setelah salat fardu itu salat pada malam hari. Salat pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Salam, sami'tu Rasulullah yaqul ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai para sahabat, wahai umatku, kata Rasulullah SAW, afshus salam, sebarkanlah salam. Ya, sebarkanlah salam kepada yang kalian kenal maupun yang tidak kalian kenal. Salam. Ya. Kecuali kita jelas tahu itu kafir misalnya. Ya kan, kita dilarang. La tabda'ul yahud bis salam. Jangan kalian mulai orang Yahudi dengan salam. Dan tak kala mereka mengucapkan salam kepada kita, nah di sini ada ulama yang mengatakan cukup waalaikum saja, ada ulama yang mengatakan boleh waalaikumsalam. Ya, kalau tergantung dia ucapkan. Jadi kalau orang kafir mengucapkan salam, kita tidak boleh mengucapkan mendahului orang kafir mengucapkan salam. Tapi bagaimana kalau mereka mengucapkan salam? Ya, nah di sini ada dua pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan cukup mengucapkan waalaikum. Ada seorang ulama yang mengatakan ya, sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Allah SWT berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka ucapkan semisalnya atau lebih baik. Ya. Terus ada hadis Nabi yang mengatakan, kan Nabi mengatakan cukup mengucapkan waalaikum. Nah, kata ulama, sebagai ulama mengatakan kenapa Nabi mengucapkan waalaikum? Karena sebagian orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, mereka orang berbahasa Arab, ratusan tahun tinggal di Madinah sehingga mereka paham bahasa Arab. Itu mereka suka melintir salam yang semestinya assalamualaikum, mereka bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mirip kan? Kalau nggak tahu kita antara assalamualaikum dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan artinya bagus, semua keselamatan, semua kedamaian, kesejahteraan untuk kalian, ya. Tapi kalau assalamualaikum artinya apa? Semoga kecelakaan, kebinasaan, kematian untuk kalian. Terbalik ya, terbalik. Nah ini kalau dia mengucapkan seperti itu, maka cukup ucapkan waalaikum. Nah, atas kalian juga tidak pernah sekali Aisyah radhiyallahu taala anha itu marah, ya kan? Jengkel. Dipikir Rasulullah tidak dengar. Dibalas sama Aisyah, assalamualaikum. Orang Yahudi itu kurang ajar. Dia Yahudi, mereka tahu ini Nabi, tapi kalau doain seperti itu tahu. Allah banyak sekali ayat dalam Al-Quran menunjukkan orang Yahudi itu tahu persis ini Nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Cuma karena orang kita bilang kecelek, ya, pinginnya dari jalur mereka. Kan Allah janjikan dari keturunan Nabi Ibrahim. Allah tidak sebutkan itu kan Nabi Ibrahim kan ada jalur Ishak, ada jalur Ismail. Nah ini dari Ismail mereka sangat kecewa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi mereka kepingin bosnya seperti biasa, bahwasanya Nabi yang akhir zaman itu keturunan Nabi Ibrahim tapi jalurnya Ishak. Sehingga saking jengkelnya mereka, banyak sekali ya doa-doa mereka yang mengutuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Di antaranya ini, mereka mengucapkan salam itu dengan assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Nah di sini Nabi mengucapkan waalaikum. Aisyah ketika itu menjawab waalaikumul anawal ghadab min Allah SWT. Para Aisyah, kata Aisyah,
atas kalian kemurkaan dan laknat Allah SWT. Ya kan? Terus ditegur sama Rasulullah, ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fuhsya wal fahish. Ya Aisyah, Allah tidak mencintai ucapan yang keji. Lalu Aisyah bilang, Aisyah membela diri, ya Rasulullah, engkau tidak dengar mereka ucapin apa? Kurang keji apa mereka mengucapkan kepada seorang nabi kematian, kebinasaan, dan kecelakaan? Aku dengar, aku tahu. Tapi dia sudah jawab. Jawabannya simpel, wa'alaikum. Ya. Nah, jadi kata Suhail ulama mengatakan, kenapa Nabi mengucapkan ketika orang Yahudi mengucapkan salam kalian jawab wa'alaikum, kalau salamnya seperti Nabi. Tapi kalau salamnya salam kebaikan, ya kan, maka kembali ke dalil yang umum sifatnya. Ya, orang mengucapkan kebaikan, maka balas kebaikan, ya kan. Artinya kita diperintahkan untuk berlaku adil. Allah berfirman tadi, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa qalu asmina Allah fa hayyu bi asmina Allah. Apabila kalian diucapkan salam kebaikan, kesejahteraan, maka balaslah semisalnya atau lebih baik. Ya kan? Itu kebaikan. Nah, tapi kalau keburukan ya cukup, nggak usah ditambah-tambahin sampai lebih daripada porsinya, lebih daripada porsinya. Nah, di sini jadi perintah dari syariat untuk menyebarkan salam dan membalas salam. Menyebarkan salam hukumnya sunnah, membalas salam hukumnya wajib. Wajib ta'am, dan sebisa mungkin kalau kalian punya rezeki berlebih, berilah makan. Artinya santunilah orang-orang yang membutuhkan makanan. Ya, dan ini juga lihat-lihat situasi dan kondisi. Artinya sebagian orang tidak butuh makan, ya, karena dia sudah berlebih gitu. Tapi ini sebagian orang sangat membutuhkan makan, minum karena keterbatasan apa yang ada pada mereka. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, sambung tali silaturahim kata ulama itu dengan berbagai macam kebajikan. Ya, dengan berbagai macam kebajikan. Bukan cuma kalau kita kesannya silaturahim itu apa? Silaturahim itu identik dengan apa? Kalau pemahaman kita, keumuman kita. Bukan, maksudnya silaturahim biasanya dengan datang soal gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk silaturahim. Salah satu bentuk sila artinya hubungan, ya. Hubungan rahim itu hubungan kekerabatan. Nah, kata ulama, hubungan kekerabatan itu dua. Kekerabatan atau kasih sayang secara khusus atau berhubung. Kalau secara khusus itu yang masih ada hubungan nasab sama kita. Tapi kalau secara umum itu persaudaraan di antara sesama muslim. Nah, ini identik keumuman kaum muslimin itu identik silaturahim itu kunjung mengunjungi. Itu salah satu bentuk silaturahim. Tapi hubungan kebaikan yang lain macam-macam kan. Ada dengan kasih hadiah, ya kan. Kadang-kadang sebagian kerabat kita nggak perlu kita kunjungin, mentahnya aja deh, ya kan, sudah senang dia, ya kan, lebih happy daripada kita kunjungin cuma bawa pecel lele atau bawa kue gitu kan, bawa pisang. Dia lagi anaknya butuh pengen sekolah, dia butuh hutang belum terlunaskan, kompor hampir habis gasnya dan sebagainya, ya kan. Artinya dengan berbagai macam bentuk menyambung hubungan persaudaraan atau kekeluargaan dengan kasih sayang. Jadi macam-macam. Intinya apa yang bisa kita kasih nasihat, ya, bisa kasih waktu luang, atau suatu saat kita butuh kunjungan, kita jenguk dan sebagainya. Berbagai macam bentuk menyambung hubungan kasih sayang. Wasallu bil laili wan nasunya, dan
sebisa mungkin kamu sholat, kata Rasulullah SAW, kalian sholat pada malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur lelap. Ya. Kalau 3 hal tadi kalian lakukan secara konsisten, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya kan? Afsyus salam wa at'imut ta'am wa shallu bil laili wan nasu niyam. Menyebarkan salam, kemudian kasih makan, nyambung silaturahim, dan sholat pada malam hari ketika manusia sedang terlelap tidur. Ya, orang tidur kita sholat, yang cilaka orang tidur kita main gaplek, itu cilaka. Mending tidur gitu daripada ngabisin waktu yang sia-sia. Karena apa? Karena bicara yang tidak, artinya ngobrol. Kalau tidur kan asalnya ubah-ubah saja kan. Itu hukumnya menjadi makruh pada malam hari setelah sholat isya. Artinya cuma ngalor ngidul, ya. Tidak ada kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Itu hukumnya makruh, apalagi yang cenderung mengarah kepada hal yang diharamkan oleh syariat. Kemudian yang berikutnya, disebutkan oleh Imam Ahmad, qiyamul lail minal maghrib ila tulu'il fajar. Jadi asalnya sholat malam itu semenjak matahari terbenam. Ya. Jadi awal malam itu, kalau mau dikatakan sholat mulai malam, itu mulai dari maghrib. Itu malam, sholat malam. Tapi yang wajib namanya maghrib. Kemudian isya, sholat malam, tapi yang wajib. Ya. Nah, itu yang fardu. Nah, adapun antara isya dengan subuh, ketika seorang sholat lagi, itu yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah nafilah antara isya dengan sholat subuh, atau sholat isya dengan sholat subuh. Walaupun yang paling spesial, yang paling besar pahalanya itu sepertiga malam terakhir, sebagaimana Nabi sabdakan itu qiyamul Daud. Ya, puasa yang paling Allah cintai puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Hari ini puasa, besok tidak berpuasa, besok yang selang-seling. Sebagaimana sholat malam yang paling Allah cintai itu sholat malam Nabi Daud alaihissalam. Ya, sholat malamnya Nabi Daud alaihissalam itu sepertiga malam terakhir lebih baik daripada sepertiga malam pertama, kalau memungkinkan, ideal. Tapi ideal harus dibarengi dengan realitas. Artinya memang seringkali kita pengen ideal, tapi realita tidak sesuai, iya kan? Maka sebagian sahabat itu ada yang sholat malam di awal malam daripada nggak bangun malam sama sekali, ya kan? Seperti Abu Hurairah, karena beliau mengejar ketertinggalan dalam menuntut ilmu. Kan beliau itu masuk Islam kurang lebih tahun 8 Hijriah, berarti kurang 2 tahun atau 2 tahun masuk 3 tahun setelahnya Rasulullah meninggal, ya kan? Sementara kita lihat sebentar-bentar kita baca hadis bunyinya Abu Hurairah. Yang mana yang lain? Nah, ini menunjukkan walaupun masuk Islam agak terakhir, tapi semangat yang tiada henti dari Abu Hurairah untuk belajar Islam. Ya, untuk belajar Islam, hafal hadis sampai istilah itu sampai harian full gitu. Fokus kemana Rasulullah pergi, dia semenjak masuk Islam. Sampai beliau kemana Rasulullah ada, dia ada di situ. Kemudian dihafalin hadisnya. Selain menghafal Quran, sehingga apa? Capek. Kalau beliau memaksakan diri untuk bangun malam, itu gak kebangun. Ya udah, Nabi pesankan kalau begitu sholatlah di awal malam.
Ya, sholat witir di awal malam, artinya sebelum beliau tidur. Ya, awsani khalili bitalas. Rasulullah SAW berwasiat kepadaku tiga. Ya, diantaranya ya sholat 2 rakaat duha, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian wa utira qabla an aku sholat witir sebelum aku tertidur. Yaitu lebih realistis daripada memaksakan diri untuk bangun malam bablas. Ya, tahu-tahu dan azan subuh. Nah, kalau seperti itu sholat di awal malam. Kemudian di dalam banyak keterangan ayat maupun hadis itu kan ada jeda waktu. Biasanya kita bangun sholat malam di akhir malam itu tidak pas salam witir, itu kan nggak pas langsung azan subuh, ya pasti ada jeda waktu. Ada yang jeda waktunya setengah jam, ada jeda waktu 15 menit, ada 10 menit. Terus apa yang dilakukan? Allah SWT tuntunnya untuk memperbanyak beristighfar. Ya, ayatnya banyak sekali, hadis-hadis banyak sekali tentang keutamaan beristighfar di akhir malam. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka-mereka yang senantiasa beristighfar di akhir malam. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang penghuni surga di antara ciri-cirinya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dulu mereka itu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi ada tidur, ada bangun untuk sholat malam. Wa bil ashari hum, dan jangan lupa di waktu sahur itu ada waktu untuk beristighfar kepada Allah SWT. Terserah mau model istighfar seperti apa. Bisa astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi, atau rabbi firli wa tub alayya innaka ghafurur rahim. Intinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya yang dituntutkan kepada kita kaum muslimin seyogianya semakin, dan itu berbanding lurus. Biasanya semakin maksimal kita dalam beribadah kepada Allah, maka semestinya semakin maksimal kita dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Seperti Nabi Muhammad SAW. Siapa sih ibadahnya yang lebih sempurna dibandingkan Nabi? Kan nggak ada. Nabi Muhammad SAW sosok manusia yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah. Ya, sampai disebutkan dalam hadis kakinya bengkak-bengkak ketika sholat malam, dan Rasulullah lama sholat malamnya. Tapi dalam pada itu, kenapa justru Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling sempurna, paling banyak dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah? Iya kan? Ini kita jumpai dalam banyak keterangan seperti itu adanya. Jadi semestinya biasanya berbanding lurus. Semakin sempurna peribadatan seorang hamba kepada Allah, semakin pula sempurna taubat dan istighfar dia kepada Allah SWT. Coba lihat, ini kan sholat malam yang berat bagi orang untuk bangun, paling pas enak untuk tidur. Ya, tapi dia bangun untuk mengharapkan pahala dan ampunan Allah. Setelah itu Allah tuntunkan untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita tidak sadar bahwasanya Allah bangunkan kita pada malam hari itu kan bukti perhatian Allah kepada kita. Artinya itu Allah yang menggerakkan taufik dari Allah SWT. Sekian banyak manusia tidur, Allah bangunkan kita pada malam hari untuk sholat. Ya. Pernah gak kita maksimal dalam bersyukur kepada Allah SWT tentang perkara tersebut? Kadang-kadang karena sudah terjadi sudah jadi rutinitas, kebiasaan dan keseringan, jadi kita anggap
Ya itu biasa, rutinitas kita. Padahal sebenarnya itu bukti wujud belayar kasih sayang Allah yang patut kita untuk syukuri. Sebagaimana kita juga bersyukur tatkala Allah berikan kenikmatan duniawi. Seringkali kan kadang-kadang sulit itu. Kalau sifatnya nikmat duniawi ya seringkali baru berasa nikmat gitu. Tapi kalau sifatnya ibadah, seringkali kita merasa itu sebagai beban. Dan itu harus kita bertobat, beristighfar kepada Allah dalam perkara tersebut. Justru nikmat yang sifatnya nikmat ibadah itu yang lebih patut untuk kita syukuri, ya kan? Lebih patut untuk kita syukuri. Makanya kita lihat kenapa Nabi Muhammad SAW sadar itu, dan Nabi SAW sadar sekali bahwa semakin banyak beliau beribadah, semakin banyak beliau bersyukur, ya semakin kurang syukur itu, ya kan? Kan sering kita sebutkan. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kurang itu syukur. Paham kan? Semakin kita bersyukur, semakin kurang kita bersyukur. Jawab. Jadi apa saja, misalnya barusan kita sholat subuh, kita syukuri, ya bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah, dengan mengakui dengan hati kita. Ini kan nikmat yang baru dari Allah. Allah kasih nikmat lagi untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Allah kasih nikmat lagi kepada kita untuk berterima kasih kepada Allah. Kita kan harus sadar, ucapan alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Allah itu kan nikmat yang baru dari Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk mewujudkan perkara tersebut. Nah ini sudahlah pasti sering kali kita nggak sadar untuk kita harus syukuri, ya kan? Dan seterusnya. Berarti apa? Semakin banyak orang mendapat nikmat, terutama yang berkaitan dengan nikmat ibadah, semakin, apalagi yang duniawi ya, semakin banyak kewajiban untuk bersyukur. Nah solusinya cuma satu, karena kita sadar syukur nikmat tidak mungkin secara utuh dan semestinya. Solusinya cuma satu, apa? Minta ampun, ya kan? Taubat kepada Allah SWT, istighfar kepada Allah, itu rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad sosok manusia yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang paling banyak taubat dan istighfar kepada Allah SWT? Karena Nabi tahu seberapapun Nabi bersyukur, tetap pasti kurang syukur, ya kan? Jadi antara satu nikmat sekian nikmat yang tidak terhitung, mungkin cuma 0,00 sekian saja, pasti pahit, ya kan? Berusaha semaksimal kita bersyukur, kita lupa itu adalah nikmat yang baru dari Allah yang harus kita syukur lagi, dan seringkali kita lupa. Solusinya cuma taubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Makanya itulah dia rahasianya. Kenapa seluruh nabi itu nanti di hari kiamat dikasih, yang terutama ulul azmi itu dikasih puji-pujian oleh Allah, gelar kehormatan lah nanti dari kiamat. Nabi kita pujiannya apa? Gelar kehormatannya Abdul ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar, seorang hamba yang telah Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Coba lihat. Jadi apa? Menggapai derajat ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah itu apa? Indikatornya apa? Patokannya apa? Sejauh mana dia diampunkan dosanya oleh Allah. Itu indikatornya. Semakin sempurna ampunan Allah pada seorang hamba, semakin sempurna derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah zikir yang paling banyak dipanjatkan Nabi dalam sehari semalam itu taubat dan istighfar, iya kan? Karena kita tidak bisa lepas daripada yang namanya kurang syukur atau tidak syukur, itu sudah pasti. Padahal kan Allah ancam di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum
Inna adzab lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah tambah. Kalau kalian kufur alias tidak pandai bersyukur, maka Allah azab dengan azab yang pedih. Coba lihat. Padahal sudah jelas kita itu tidak bersyukur, pasti, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak bersyukur, itu nikmat yang keluar dari Allah yang patut kita syukuri. Berarti apa? Ini dapat iman, ini kita syukuri. Nah, ini nikmat yang baru, nikmat bisa bersyukur. Karena sekian banyak orang dikasih nikmat tidak bersyukur. Nah, ini harus disyukuri. Oh, kalau begitu ya Allah, sebagaimana aku bersyukur atas nikmatmu, aku juga bersyukur atas syukur nikmatmu. Alhamdulillah, engkau berikan taufik untuk aku bisa bersyukur. Ya, berarti ini apa? Ini harus disyukur lagi. Ya Allah, aku bersyukur atas syukur nikmatmu. Ini nikmat yang baru loh dari Allah. Bersyukur atas syukur nikmat. Allah yang menggerakkan kita untuk mensyukuri syukur nikmat. Nih, ini harus syukuri lagi. Ya, aku bersyukur ya Allah karena Engkau telah menggerakkan aku untuk bersyukur atas syukur nikmatmu. Ini harus disyukur lagi. Sampai kapan? Berarti apa? Pahit kan? Iya kan? Pahit. Makanya kata ulama, idza kana syukri nikmat Allah nikmatun lahu alayya min mithliha yajibu syukru. Fakaifa bulugu syukri illa bifadlihi wa in qalatil ayyam wa tas'al umur. Jadi kalau sekiranya syukur nikmat itu adalah nikmat yang baru dari Allah, yang itu harus disyukuri lagi, maka seberapapun pandai kita bersyukur, sepanjang apapun waktu Allah kasih kita umur, semakin banyak, semakin tidak sanggup kita bersyukur atas sekian banyak buat Allah. Loh, setelah itu kita mau petentang-petenteng, pasti cilaka, ya kan? Makanya kita lihat salah satu kutub dalam beribadah itu tadallul, selalu merasa rendah. Semakin beribadah semakin merasa rendah, semakin beribadah semakin merasa tidak ada apa-apanya. Toh semuanya taufik dan kemudahan dari Allah SWT. Tidak ada solusi kecuali mohon ampun, taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba merasa lebih, merasa spesial, ya, merasa besar, merasa wah gitu, berarti bertolak belakang dengan konsep ibadah, konsep menghamba, merendah, menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika orang besar kepala, oh, berarti itu kan namanya tidak tahu diri. Seolah saya kok yang berpuasa, saya beribadah, saya lupa semuanya gerakan kemudahan taufik dari Allah SWT. Sebagaimana Nabi sering itu bersenandung supaya ingat terus, Allahumma laulak mahtadaina wa rasuldaina wa rasuldaina. Ya Allah, kalau bukan semata-mata karena kasih sayangmu, karena nikmat dan karunia-Mu, tidak mungkin kami dapat hidayah. Tidak mungkin kami bisa sholat, tidak mungkin kami bisa bersedekah, tidak mungkin kami bisa bersyukur dan melaksanakan segenap hal yang Kau cintai. Semuanya atas taufik dan karunia-Mu, atas kasih dan sayang-Mu. Itu rahasianya. Kenapa? Justru orang yang paling sempurna ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW, yang paling sempurna dan paling maksimal juga dalam bertobat dan beristighfar kepada Allah SWT. Seperti itu. Ya, makanya diingatkan ketika orang lain tidur, ya kan, jangan sampai datang setan. Oh, lihat tuh, kadang-kadang kan merasa apa? Merasa lebih merendahkan orang lain. Wah, itu sudah, makanya kata Nabi, tidak mau surga orang yang ada sifat seperti itu, merasa lebih dirinya dan lihat orang lain rendah. Ya kan, kalau kita sholat malam misalnya, orang lain tidur, kadang-kadang muncul cemooh, aduh nggak tahu diri, kok malah tidur, atau malah sibuk nonton bola gitu misalnya kan, jam setengah 4, jam 3 kita sholat, sehingga kita merasa upah, kemudian kita lihat orang lain rendah. Nah itu kata Nabi, nggak masuk surga. Lalu kerja sama kayak mithqala
kibr. Tidak mau sombong orang yang di hatinya ada sekecil bidar dan kesombongan. Apa itu? Batrul haq wa ghamtun nas. Jadi dia merasa tinggi, dia merasa lebih, ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah itu jangan sampai sekali-sekali terhingga di hati kita, sehingga ibadah yang kita lakukan itu justru jadi bumerang, jadi senjata makan tuan. Tapi semestinya semakin kita beribadah, semakin kita merendah dan mengibadah kepada Allah. Makanya itu rahasianya. Kenapa kebanyakan setelah selesai ibadah kita disuruh taubat dan istighfar? Ya, syukur iya, tapi syukur tidak cukup, pasti kurang syukur kita. Iya, makanya setelah sholat apa yang pertama kali kita ucapin? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis tahajud, witir, suruh istighfar. Haji beres, ya kan? Tsumma afidu min haitsu afadan nas, astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Ya kan? Ini syiar orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu justru semakin maksimal dalam beribadah, semakin maksimal untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita maksimal dalam beribadah, semakin kita merasa kecil gitu. Semakin kita merasa hina ya Allah. Kenapa? Kita bersyukur, tapi ternyata syukur kita juga nggak maksimal. Ya, ketika kita sadar sudah sampai seperti itu, berarti benar Nabi SAW bersabda, kenapa orang itu tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amalannya, ya, dengan sholatnya, dengan zakatnya. Paham kan saudara? Kenapa? Karena Nabi, orang tidak mungkin bisa masuk surga dengan mengandalkan dia punya amal ibadah, mustahil. Nah, kalau kita paham urutan ceritanya, kita paham. Sehingga sahabat bertanya, tidak juga engkau yang Rasulullah? Tidak juga aku tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amalanku, ya. Tapi Allah SWT mengampuniku dengan bimaghfiratin min warahmah, dengan pengampunannya dan kasih sayangnya. Jadi kasih sayang dan pengampunan Allah yang mengantarkan seorang hamba untuk bertobat kepada Allah SWT, untuk bersyukur dan bertobat kepada Allah, dan dengan syukur dan tobat mengundang rahmat kasih sayang Allah, sehingga berhak untuk mendapatkan ampunan kasih sayang Allah dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Mungkin materinya kita cuma di sini. Barangkali ada pertanyaan atau apa? Ya. Ada beberapa kalimat taubat dan istighfar, antara lain astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan rabbil karim wa innaka antat tawwab. Menurut Ustaz, mana nilainya yang lebih baik antara kedua itu? Terus kemudian ketika kita setelah tahajud kan mengucapkan itu apa? Berikan waktu atau bebas? Berikan jumlah. Oh, ya. Dua-duanya bagus. Kenapa dua-duanya bagus? Karena dua-duanya dipraktekkan oleh Rasulullah. Dua-duanya diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kamu terus bagaimana? Ya selang-seling aja. Nah itu pentingnya sebagian amalan-amalan untuk selang-seling. Kenapa? Karena kalau kita satu aja, itu seringkali cuman apa seperti ya tanpa ada, wah itu jadi sambil apa-apain gitu kan. Nah di luar kepala, tidak ada unsur penghayatan. Nah jadi di sini pentingnya kadang-kadang kita selang-seling. Iya, selang-seling itu hikmahnya. Sama seperti kalau kita baca doa istiftah, Allahu Akbar. Kalau tabarruk ihram kan semuanya sama. Allahu Akbar itu. Bukan Allahu Sami atau Alim, Allahu Akbar. Nah, tapi ketika doa istiftah itu kan macam-macam. Nah, itu kata ulama hikmahnya.
Kalau kita kadang-kadang sering, ya minimal hafal 2 lah. Karena kalau Allah baik-baik terus, itu sudah terformat lisan kita. Jadi betul-betul nanti di luar kepala. Tapi kalau kita selang-seling, kalau 2 kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kita otomatis sudah mulai, ya kan, bukan cuma yang keluar dari lisan gitu. Sama seperti yang kalau Al-Fatihah kan semuanya sama. Al-Fatihah. Tapi ketika surat, ya selang-seling juga. Kadang-kadang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau kita sudah terlanjur Al-Ikhlas terus, Al-Falaq terus, itu jadinya akhirnya cuma di lisan gitu. Nah itu pentingnya sebagian zikir itu atau wirid kita baca ganti-ganti gitu. Nah itu hikmahnya. Itu. Jadi setelah jumlah nggak terikat lewat. Enggak, tidak terikat. Jadi tidak ada keterangan ketika namanya zikir mutlak itu dibatasi dengan bilangan. Zikir yang muqayyad itu ya seperti misalnya zikir setelah sholat tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Itu namanya zikir muqayyad. Tapi ini setelah di lain-lain waktu itu, atau misalnya di zikir pagi petang ada yang disuruh baca 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, ada yang 100 kali, itu juga namanya muqayyad. Nah selain daripada itu, bebas kita mau 1000, mau 2000, mau 3000 tidak ada masalah. Semakin banyak semakin bagus. Jelas ya? Ada ya. Terulang. Apa tadi? Karena dosa itu setiap bertobat, apakah Ya. ada sholat tobat, Ustaz? Terus apakah kita boleh melakukan sholat tobat itu setiap hari, setiap malam gitu, Ustaz? Apa ada waktunya gitu sholat tobat itu? Khususnya gitu, pagi, siang atau malam hari. Dan apabila dilakukan setiap hari itu, apakah boleh? Ya bacanya itu sholatnya apa? Iya. Iya. Ada keterangan hadisnya. Sebagian ulama menghasankannya untuk seorang hamba sholat tobat dari dosa yang dia merasa cukup signifikan, ya kan? Artinya sama seperti sujud syukur gitu. Sujud syukur dari nikmat yang cukup signifikan. Kenapa? Karena kalau setiap dapat nikmat kita sujud, nggak berarti kita sujud. Karena setiap saat kita dapat nikmat kan. Mata bisa melihat itu nikmat Allah. Ya, semuanya lahir dan mati nikmat Allah. Berarti kita nggak selesai sujud. Sama seperti taubat. Kalau setiap dosa kita bertobat, berarti kita nggak selesai sholat taubat. Kenapa? Karena setiap saat kita pasti berdosa. Tadi yang gue bilang gitu. Kita nggak syukur, pasti setiap nikmat, pasti nikmat Allah itu jauh lebih luas daripada syukur. Dan ketika kita bersyukur pun itu nikmat dari Allah yang baru yang harus kita syukuri. Itu pun sudah kita menciptakan dosa yang baru, ya kan? Kalau seperti itu, bukan itu yang dimaksudkan. Artinya dosa yang tajaddud, artinya yang cukup signifikan kita rasakan. Apalah gitu kan? Misalnya Yesus, apalah pokoknya yang cukup signifikan yang kita sudah berusaha untuk bertobat, tiba-tiba jatuh lagi. Nah misalnya kalau kita keumuman kita tidak bersyukur, kita berdosa, ya setiap saat kita berdosa. Sebagaimana setiap saat kita dapat nikmat, ya kan, subhanallah. Maka seringkali itu zikir yang dibaca, yang Nabi perintahkan itu biasanya ada kaitan dengan ingat nikmat, ingat tobat, ingat nikmat, ingat dosa. Abu Sayyidul Istighfar. Ini jangan lupa, pokoknya setiap hari itu untuk membaca Sayyidul Istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa bika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini
namanya sayyidul, penghulunya, intinya, induknya, ya, pemimpinnya istighfar. Nah ini jangan sampai lupa. Itu salah satunya ada poin keterangan Abu Laka bin Matiqalai. Aku terus menerus ya Allah mengakui segenap nikmat yang Engkau berikan kepadaku yang tiada terhingga. Terus wa aku bidambi, dan aku pun mengakui ya Allah itu semua dosa yang terus menerus aku lakukan. Ya kan? Jadi aku mengakui semua nikmat yang terus menerus Engkau berikan yang tidak terhingga, sebagaimana aku akui semua nikmat yang terus, yang semua dosa yang terus menerus aku lakukan tidak habis-habis. Ya kan? Itu. Jadi ingat selalu nikmat Allah dan ingat selalu kesalahan dan dosa untuk selalu bersyukur dan bertobat kepada Allah. Itu kan ingat. Selalu bergandengan tobat syukur, tobat syukur, tobat syukur, itu aja. Cuma dua gitu kan, tobat syukur, tobat syukur. Jadi seluruh ibadah itu syukur, seluruh ibadah hakikatnya syukur. Sholat itu syukur, puasa itu syukur, sedekah itu syukur. Semua ibadah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Dan semua ibadah itu nikmat dari Allah. Ya kan? Tidak mungkin orang bisa beribadah, tidak mungkin orang bisa sholat kalau Allah tidak gerakkan dia untuk sholat. Tidak mungkin orang bisa bersedekah kalau tidak Allah gerakkan dia untuk bersedekah. Ya, tidak mungkin dia berbakti pada orang tua kalau Allah tidak gerakkan dia untuk berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Jadi pasti itu nikmat dosa lagi, nikmat dosa lagi, dosa nikmat lagi, terus. Ya, berarti harus syukur terus, tobat terus, itu solusinya. Syukur terus, tobat terus, seperti itu. Tapi kalau bentuknya sholat, tobat, maka dia dari dosa yang cukup signifikan, bukan yang terus menerus. Kalau yang terus menerus, kayaknya 1000 rakaat dalam sehari tetap kurang. Ya, tidak ada. Ada lagi? Ya. Ya, ada. Artinya ada dua pendapat di antara ulama dalam mengkompromikan antara ayat dan hadis seperti itu. Ya, di antaranya yang paling sering kita dapatkan itu Syekh Ibnu Utsaimin paling sering mengingatkan masalah itu. Beliau menukil juga dari pendapat-pendapat ulama zaman dahulu. Ini yang beliau kuatkan. Jadi ada ulama yang pokoknya setiap pertama ulama sepakat tidak boleh mendahului orang kafir dengan salam. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, bagaimana kalau sekiranya ahlul kitab itu mengucapkan salam, yang mengucapkan salam. Nah, sebagai ulama mengatakan mau mengucapin salam atau assalamualaikum itu pokoknya dijawab dengan alaikum. Ya. Nah, tapi sebagai ulama mengatakan bagaimana dengan ayat wa idza huyitum, ya kan? Dalam bahasa Arab huyitum namanya itu fi'il mughayyir sighah. Fi'il mughayyir sighah itu sifatnya umum. Apabila kalian diucapkan salam, kan di situ ada keterangan
apakah itu dari ahlul kitab atau dari kaum muslimin, kan nggak ada. Maka tugas kita jawablah salam tersebut, ya. Fahayu biasa Nabi Tuhan asalnya itu mengucapkan salam yang lebih bagus, awrudu atau yang mengucapkan yang semisalnya. Itu sebagaimana itu mengkompromikan antara dua dalil. Nah, terus kalau begitu kata ulama yang berpendapat seperti itu, berarti apa? Maksudnya ahlul kitab, itu kebiasaan orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu kalau mengucapkan salam itu tidak assalam, tapi assalamualaikum, ya. Jadi jangankan Nabi, dia kan malaikat Jibril pun tidak lepas dari laknat orang Yahudi itu. Malaikat Jibril pun kena laknat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Kamu terang-terang dia kata, ketika dari waktu itu Nabi sebutkan tentang Jibril, mereka apa kata mereka? Jibril aduun lana minal malaika, musuh kami dari arah malaikat. Nah, malaikat Jibril dia musuhan tuh. Kebarangan itu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi Jibril wa Mikail fa inna aduwwul kafirin. Ini kebangetan apa yang ada pada mereka. Jadi itu mengkompromikan antara dalil daripada Al-Quran, pendapat ulama yang mengkompromikan antara dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Dan Sedikit tidak bisa tadi pahami hadis Anas bin Malik ini mentaksis ayat yang tadi. Bukan mentaksis. Jadi gini, kapan taksis itu bisa disebutkan? Kalau ada mukhalafah antara umum dengan khusus. Ketika ada perbedaan hukum antara umum dan khusus, itu perlu dikhususkan. Seperti misalnya hurimat alaikumul maitah, Allah haramkan atas kalian bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang mati begitu saja tanpa disembelih gitu. Ayam mati tanpa disembelih maka haram. Tapi ada dalil yang menyebutkan halal bangkai halal. Apa hadisnya? Uhillat lana maitatan. Ya. Tapi kan Allah sebutkan haram semua bangkai. Ternyata ada hadis yang mengatakan dihalalkan 2 bangkai. Nah ini mukhalafatul hukum bainal 'am wal khas yang terkait taksis. Jadi perbedaan hukum antara yang umum dan khusus itu memberikan pengecualian hukum khusus namanya. Ya, berbeda dengan kasus kita. Itu tidak ada perbedaan hukum. Ya, tidak ada perbedaan hukum. Artinya siapa saja yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab lebih baik atau semisalnya, iya kan? Itu. Nah, berbeda dengan kasus yang tadi dalam spesifik itu kalau dia mengucapkan doa laknat gitu. Dan dalam syariat itu tidak terlarang kita mendoakan, dari hukumnya tidak terlarang kita mendoakan kebaikan untuk orang kafir, tidak terlarang. Justru itu menunjukkan akhlakul karimah. Banyak dalil-dalilnya seperti itu. Yang terlarang kita mendoakan orang kafir yang sudah meninggal supaya diampuni Allah. Nah, itu ada dalilnya. Jadi banyak keterangan dari syariat diharamkannya baik dari ayat maupun hadis-hadis. Jangankan orang lain. Jadi ada hadis sahih Rasulullah SAW itu sekali waktu menangis, terus ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya, aku minta izin sama Allah agar
aku diizinkan untuk memohonkan ampun untuk ibuku. Allah tidak izinkan. Ya. Terus Nabi minta izin. Kalau begitu aku pengen ziarah ya Rasul. Ya Allah, Allah baru izinkan. Di situ Rasul menangis. Artinya apa namanya, kita dilarang untuk memohonkan ampun kepada orang yang jelas-jelas meninggal di atas kekafiran. Itu tidak dilarang. Tapi selama mereka masih hidup, masih banyak kesempatan, siapa tahu dia dapat hidayah dengan doa kita, ya kan? Ya seperti itu. Nah ini jadi konteksnya doa untuk orang kafir itu dianjurkan ketika mereka masih hidup, ya kan? Dan itu bisa jadi sebab hidayah dia mendapatkan Islam. Artinya kalau kita lihat dari dalil yang umum, anjuran untuk berbuat baik, kemudian mendoakan kepada sesama baik muslim maupun kafir, tapi untuk kemaslahatan hidayah itu dianjurkan. Yang dilarang itu mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat Allah setelah meninggal dunia, karena sudah tertutup. Kan nggak mungkin dia sudah mati terus hidup lagi dapat hidayah, enggak. Jadi ketika mereka masih hidup, maka bisa jadi doa kita itu mendoa. Doa kita itu mengantarkan dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Jadi kalau orang kafir itu dia mengucapkan salam secara lengkap itu, berarti kita boleh dong menjawab salam ini. Iya, tadi menurut pendapat sebagai ulama yang saya sebutkan tadi, ya, berdasarkan dari dalil yang tadi kita sampaikan, ya, kecuali kalau jelas-jelas mereka mengucapkan mendoakan keburukan, ya, orang Yahudi tadi. Dan itu kebiasaan orang Yahudi. Ada di dalam kebiasaan mereka itu. Jadi Allah SWT berfirman, ya ibadatina amanu la taqulu ra'ina walakin dhurna wasma'u. Nah di sini ini Yahudi nih. Allah tegur orang-orang beriman. Allah tegur sahabat. Orang-orang beriman, janganlah kalian berujar kepada Nabi ra'ina. Jangan. Ra'ina artinya ya Rasulullah, coba kau lihat kami, kau perhatikan kami. Jadi kadang-kadang sahabat itu ingin minta diperhatikan dalam hal misalnya hafal Quran, benar gak hafalan saya, benar gak hati saya. Jangan. Kenapa? Karena orang Yahudi juga mengatakan ra'ina. Nah, ra'ina ini dalam bahasa Arab bisa dua makna. Ya, ra'ina yang dimaksud dari sahabat itu ra'ina, artinya perhatikan kami, ra'ina. Ya, tapi maksudnya Yahudi ra'ina, versi Yahudi artinya orang bungu kami. Dan kurang ajar banget. Memang subhanallah, memang ya, susah lah kalau mereka berbuat kurang ajar kepada manusia itu wajar, tapi kepada Allah pun masih kurang ajar, kepada malaikat kurang ajar. Ya, terus mau gimana nih? Memang ya apa namanya? Bangsa terlaknat, ya kan? Bangsa terlaknat memang betul-betul, ya kan? Jadi yang paling tidak masuk akal, logikanya di mana? Ini kan akal-akalan mereka. Allah sudah selamatkan mereka dari kejaran orang Fir'aun. Allah belahkan Laut Merah. Itu kan mukjizat yang dahsyat gitu. Jadi bukan cuma nabinya merasakan mukjizat, umatnya pun merasakan mukjizat. Sampai di seberang, minta kepada Nabi Musa, ini ngeyel. Nabi Musa itu lihat tuh orang musyrikin nyembah sapi, buatin dong kita. Allah apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Ya, innakum qaum, alangkah dungunya kalian. Iya kan? Itu kan nembang gitu. Sudah jelas dapat makanan surga, manna wa salwa. Itu kan dahsyat itu. Jadi manna wa salwa turun dari surga. Allah kasih untuk Bani Israel. Ya,
Orang kita kepingin ini gimana kan dahsyat, cuma dasar memang hatinya itu apa ya, bahasa yang pas apa kira-kira, susah ngomongnya. Mintanya apa? Ya apa namanya? Iya, Rasul pingin bawang, pingin ini, pingin bawang, semua ada loh gitu. Artinya bosan gitu. Masa terus pingin pete gitu, mungkin gitu. Itu mana nggak bisa dibayangkan bagaimana Allah kasih mana wasalwa itu makanan surga, tapi nggak mau. Ya, Allah kasih Nabi Muhammad, mereka tolak. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, sebagian nabi mereka pun mereka nggak cocok, mereka bunuh. Jadi apalagi kaum muslimin yang ada di Palestina, nabi mereka bunuh, bukan satu dua, ya banyak. Ya wajar lah kalau memang susah kita mau ngomong apa ini makhluk. Ya, Allah kasih ujian nanti, mungkin nanti siksa di neraka lebih menjadi parah bagi mereka itu mungkin, ya kan? Tapi mereka pernah mau benteng, nah tetap aja mereka enggak akan masuk neraka, cuma hitungan hari aja. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi nanti kita akhir dengan hadis Nabi tentang salam orang kafir. Kenapa? Ditazir gitu dengan hadis yang dari Nabi, jangan jawab salam orang. Hadisnya bukan jangan jawab salam. Dengan jawab. Yang hadis yang larang itu jangan memulai salam kepada orang kafir. Ya, jangan mulai salam. Kafir orang yang biasa. Gimana? Orang yang biasa itu nggak boleh jawab salam orang kafir. Nggak boleh. Ya. Tapi kita menjawab gimana? Kamu kok tidak mencontoh Nabi? Bukan enggak mencontoh Nabi. Artinya enggak, Nabi enggak lah. Nabi kan suruh jawab wa'alaikum. Oh iya. Wa'alaikum. Artinya lengkap itu kita jawab lengkap. Nah, karena ada ayat Allah berfirman, kalau kalian diucapkan salam, maka ucapkanlah yang lebih baik atau yang semisalnya. Maka di situ tidak ada keterangan itu Yahudi atau bukan, tapi diucapkan salam kebaikan, ya kan? Salam kebaikan. Tahiyat itu artinya salam kebaikan. Tapi kalau assalamualaikum itu salam keburukan. Nah, ketika mereka mengucapkan salam keburukan, maka balas yang semisal, jangan tambahin. Artinya jangan tambahin seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Cukup juga ada, cukup seperti itu gitu. Ya kan? Waalaikum. Gitu. Ya, sementara kalau dia mengucapkan salam kebaikan, makanya ayat kan beda tuh. Ayat mengatakan salam kebaikan, tahiyat. Maka balas yang lebih baik atau yang semisal. Jadi ada dua kondisi yang boleh ada gitu. Ya, jadi kalau dia mengucapkan salam keburukan, cukup balas juga, tapi cukup waalaikum. Kalau sudah apa lebih udah itu aja. Tapi ketika mereka mengucapkan salam kebaikan, ya maka tidak balas sebagai bentuk mengikuti perintah Allah. Bisa jadi itu sebagai sebab dia dapat hidayah. Ya, artinya salam itu kan artinya ada dua. Pertama, salam artinya nama Allah. Artinya Allah bersama kalian, Allah memberikan hidayah kepada kalian, Allah menjaga kalian, Allah melindungi kalian dan seterusnya. Artinya bisa jadi itu sebab. Makanya ketika kita mengucapkan salam dan membalas salam itu ada, jangan cuma sekedar lisan, ada semacam pengharapan kepada Allah. Ya, itu signifikan itu. Kalau kita ucap, misalnya kita mengucapkan salam ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita rasakan, itu betul-betul nanti berkah mengalir di rumah, perlindungan Allah, hidayah Allah, penjagaan Allah. Jadi juga kita ketika jawab dengan lisan juga. Akhirnya cuma sekedar
basa-basi gitu. Sama ketemu pagi ya kan, kayak basa-basi aja, tapi itu doa. Makanya kata Nabi, kalau itu kita praktekkan sehari-hari, nah itu masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya seperti itu. Jadi bisa jadi kita berharap bangsa kita itu sebagai sebab orang dapat hidayah, dan tidak terlarang secara umum dari syariat mendoakan kebaikan orang kafir supaya mereka dapat hidayah ketika mereka masih hidup. Yang terlarang itu ketika mereka sudah meninggal. Jelas ya? Ada lagi? Cukup. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.